ngopi. Ngobrol sambil ngopi. Kembali lagi bersama gue Viko. Di episode 2 Ngobrol sambil ngopi ini, gue akan mendatangkan narasumber atau bintang tamu. Kali ini perempuan, berprestasi tentunya, jago bahasa asing, idolanya boyband dari Korea Selatan tentunya. Siapa dia? Gue perkenalkan langsung, Dikna Patsi Septianti. Silakan Dik. Halo. Apa kabar Dikna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan duduk. Nah guys, Dikna ini adalah salah satu mahasiswa dari Akademi Bahasa Asing Nasional. Dan Dikna ini mendapatkan kesempatan untuk ke Korea Selatan dalam studi pertukaran mahasiswa Indonesia dan Korea Selatan di tahun 2018. Benar? Oh, benar guys. Hebat. Jarang ada perempuan yang bisa bahasa asing bahkan dapat kesempatan untuk langsung ke Koreanya sendiri. Ke Korea sendiri ya? Iya, sama teman-teman sih. Berapa lama kira-kira? 6 bulan. 6 bulan di Korea Selatan. 1 semester. 1 semester ya. Guys. 6 bulan di negara asing. Jauh dari orang tua. Mungkin berbeda budaya di sana. Nah, yang gue mau pertanyakan nih. Dari sekian banyak jurusan di universitas, kenapa sih lo memilih bahasa Korea ini? Alasannya sih sebenarnya karena penasaran. Karena suka sama Korea itu dari SMP. Terus awalnya cuma suka karena grup-grupnya aja gitu kan, kayak lagu-lagunya seru. Terus drama-dramanya awalnya gara-gara drama sih. Terus habis gitu kayak penasaran, kayaknya belajar bahasa Korea seru deh. Terus mulai SMA belajar sama temen-temen, tapi cuma belajar huruf-hurufnya doang, nggak begitu detail. Sampai akhirnya kepengen masuk jurusan bahasa Korea itu karena penasaran sebenarnya tuh bahasanya tuh kalau didalemin lebih kayak gimana. Terus penasaran juga sama budayanya, karena penasaran. Jadi karena penasaran, kemudian suka nonton drakor, suka sama boybandnya yang dari Korea, bisa sampai dapat kesempatan langsung ke Korea Selatan. Ini gue mau nanya gini, untuk lu bisa dapat kesempatan berangkat ke Korea, ini kan kalau simpelnya lu kuliah di satu tempat yang memang kuliah itu mungkin ya ada jurusan bahasa Korea atau bahasa asing, kan nggak mungkin lu sendiri nih. Nah, awal mula sebelum lu bisa berangkat ke Korea, ini karena apa? Lu ngikut audisi di kampus lu atau memang ada seleksi untuk beberapa mahasiswa berangkat ke sana? Itu seperti apa sih? Jadi awalnya tahu itu karena kan masih mahasiswa baru tuh. Terus terus dengar cerita dari senior gitu. Terus ada yang ikut. Ternyata di jurusan kita tuh ada pertukaran pertukaran mahasiswa ke Korea Selatan gitu kan. Terus habis gitu nyari tahu, ternyata itu harus udah ada sertifikat topiknya, sama mau berani sih ke sana kayak gitu. Sertifikat apa tadi? Topik. Iya. Apa tuh topik? Maksud gue nih mau sertifikat yang gue tahu biasanya kan kalau ke luar negeri itu mungkin dalam bahasa Inggris ya. Ini ada lu ngambil privat di mana, apa 12 segala macam gitu. Nah, ini topik ini apa nih sebenarnya? Topik itu 12-nya bahasa Korea gitu kan. Kalau bahasa Inggris itu 12, kalau topik itu bahasa Korea. Oke guys. Jadi
sebelum lu punya keinginan ingin ke Korea, apalagi lu mahasiswa nih, lu harus belajar dulu privat lah untuk dapetin sertifikat topik. Yang tadi udah dijelasin sama Dikna, topik ini salah satu sertifikat yang memang akreditasinya mungkin kalau gue bilang lu bisa ke Korea kalau lu udah megang si topik ini, betul? Nah, seperti itu guys. Dapetin si topik ini gimana sih? Itu setiap tahunnya di Indonesia tuh seenggaknya dua kali dalam 1 tahun. Itu tuh biasanya sekitar Januari atau Februari pendaftarannya, atau enggak September Oktober. Itu emang dari kayak Koreanya gitu, Koreanya di setiap negara itu ada. Jadi dalam 1 tahun dibagi 2 untuk pendaftaran ya. 2 ini mungkin yang ngajar ini langsung dari orang Koreanya atau memang orang Indonesia yang bisa bahasa Korea sih? Kalau topik itu sebenarnya cuma tesnya aja, belajarnya gue dari kampus, semuanya. Jadi tes. Salah satu bicara mungkin kalau lu pengen bawa kendaraan, lu harus punya SIM, mungkin itulah ya kurang lebihnya. Dari sekian berapa banyak orang sih lu bisa dapet kesempatan untuk ke Korea ini? Sebenarnya kalau dari kampus itu karena emang mereka udah kerja sama, jadi kayak siapa yang mau boleh mendaftar, terus habis itu nanti kasih harus isi dokumen. Kalau setelah tahu semuanya rinciannya kayak gimana, kalau emang setuju bisa ikut kayak gitu. Bisa ikut ya. Dokumennya nanti diurusin kayak gitu. Oke. Gua nih masih sebenarnya gini. Gua untuk ke Korea ini gua nggak terlalu paham ya. Ya memang mungkin beberapa lagu, bahkan kayak girl bandnya dia itu apa sih, Blackpink. Ya macam kayak gitu mungkin ya. Gue sering lah melihat, terus teman-teman gue di media juga sering lah ada yang dia ngupload atau dia repost foto-foto boyband Korea segala macam. Nah ini kan bisa menjadi daya tarik tersendiri sebenarnya, berarti dari Korea ini, budaya Korea bisa masuk ke Indonesia. Mungkin kalau gue bilang good looking-nya ya, ulang dari segi dramanya sampai dengan si artis-artis di sana pun cukup menarik mungkin di Indonesia. Mungkin bagi perempuan ya, karena gue juga belum terlalu minat dengan ke Korea nih. Nah, yang gue zaman sekarang juga ada banyak kok cowok-cowok yang suka. Mudah-mudahan ya, mungkin kalau gue sih ingin mempelajari bahasanya sih kalau gue sih. Jadi pengalaman lu selama di Korea Selatan, selama 6 bulan di Korea Selatan ini gimana sih? Awal-awal kan gini, gue potong dulu, musim berbeda kan? Iya. Ketika lu di sana tuh musim apa? Waktu itu masih musim panas. Oke. Sebenarnya waktu awal-awal datang itu kerasa karena musim panas, jadi kayak sama aja kayak di Indonesia ini mah kayak gitu. Tapi kan di sana selama 6 bulan. Awal datang itu pertengahan Agustus, terus selanjutnya sampai Januari musim panas, terus musim gugur sama musim dingin. Pas musim dingin itu kan turun salju, terus kayaknya mulai kerasa di situ perbedaannya. Jadi berarti di musim panasnya sama ya? Musim panas sama. Musim gugur di Indonesia ada nggak sih musim gugur? Kayak mendung-mendung gitu. Mungkin kalau di Indonesia mendung. Tapi lu jangan mendung, guys. Apalagi kalau lu WA nggak dibales, mata lu mendung, gitu jangan sampai, guys. Jadi ada 2 musim yang mungkin di Indonesia sama, kurang lebihnya panas dan gugur ya. Berarti lu salah satu orang yang udah ngerasain salju dong. Iya, udah. Dari perbedaan musim di Indonesia dan Korea ini,
Ya memang ada yang sama dan ada yang berbeda. Mungkin berbedanya ini musim salju. Berapa derajat sih? Apa ya? Suhunya ini. Kalau musim dingin ini berapa derajat? Yang lo tau lah kira-kira. Nggak inget sih, cuma paling kayaknya pernah ngerasain -5 derajat. Sebenarnya kalau pas saljunya lagi turun itu nggak dingin banget, cuma pas sebelum salju turun, kalau nggak setelahnya itu baru kerasa dinginnya, lumayan dingin banget, nggak lumayan sih, banget nggak betah di luar kalau gue pribadi. Iya. Pasti kalau keluar tuh udah yuk pulang kaki rasanya udah beku. -5. Menurut lu ya mungkin ya, atau lu memang udah ngecek? Iya, selalu lihat HP. Oh, lu udah ngecek di gadget, di situ suhunya -5 derajat Celcius. Gue dengarnya sih rada iseng juga guys. -5. Biasanya di Indonesia panas ya kan, musim hujan ya. Dinginnya di Indonesia kalau kita ke daerah Bogor mungkin baru sekitar 20 derajat, ini -5. Ini gue mau nanya nih, selama musim dingin lu mandi nggak sih? Mandi paling sehari sekali sih. Sehari sekali kan. -5 bukannya jorok ya? Ya gue aja nih kalau gue ke kamar mandi mungkin kayak daerah Bogor gitu, ketika gue ngidupin keran aja udah dingin. Jiwa gue untuk mandi aja udah nggak berani. Ini -5. Itu berapa bulan musim dingin di sana? Itu mulai dari Desember sampai Januari. Kalau gue ngerasainnya Desember sama Januari. Mungkin sampai kalau di sana aslinya Februari juga masih musim dingin. Mungkin Maret udah mulai menuju musim semi. 2 bulan berarti ya? Ini 2 bulan guys, 60 hari lu mandi sekali sehari. Untungnya tuh waktu musim dingin itu perkuliahan udah selesai, udah ujian, terus tinggal libur, jadi kayak nggak keluar kemana-mana juga. Ya kadang seharian nggak mandi. Paling kalau mau keluar baru mandi kayak gitu. Itu mungkin semua temen lu ya? Iya. Gue pengen tahu berapa banyak sih orang dari Indonesia nih yang barengan sama lu ya. Ini ke Korea ini berapa banyak sih? Kalau dari kampus gue bareng sama teman-teman gue bertujuh. Terus di sana tuh ketemu lagi sama orang Indonesia yang lain, pertukaran pelajar juga tapi beda jurusan. Itu ada yang dari UPI, 2 orang, sama 5 orang dari BINUS kalau nggak salah. Tapi ada juga orang-orang Indonesia yang emang kuliah di sana. Oh ya, berarti temen lu ini ada 7 orang. Itu perempuan semua atau ada laki-lakinya? 6 perempuan, terus satunya laki-laki. Satunya laki-laki, menang banyak tuh laki-laki tuh. Dari Indonesia dia sendiri. Aduh. Jadi di sana menang lebih banyak lagi. Menang lebih banyak lagi ya. Oke. Nah, di masa liburan itu kan berarti selama Desember dan Januari lu libur ya kan? Dalam artian masa terakhir lu menikmati Korea Selatan nih. Mungkin ada beberapa tempat yang udah lu kunjungin, atau kalau lu memang punya fans lah gitu di sini ya. Dalam artian di sana nih lu mau ketemu siapa gitu, opa-opa siapa gitu. Itu sempet nggak lo, misalkan yang biasa di sini lo ngeliat di TV, ini lo lihat langsung di sana? Sebenarnya enggak ada selama 6 bulan. Kayaknya enggak pernah ngeliat artis deh selama 6 bulan gitu. Oh, jadi benar-benar waktu lo habis untuk memang studi lah ya di sana. Iya, sama main sama teman-teman kayak gitu aja. Terus kalau masalah makanan nih, makanan di Indonesia dan di Korea kan beda. Iya. Mungkin lu bisa dapat makanan favorit lo nih di sana itu gampang atau enggak sih? Produk Indonesia nih di sana ada nggak gitu? Ada, di sana tuh ada
paling sering beli Indomie sama saus belibis, itu favorit. Itu doang. Iya, kalau yang sebenarnya ada banyak, lumayan sih, tapi yang sering dibeli itu aja. Oke. Jadi tetap mie instan favorit anak mahasiswa. Paling gampang. Paling gampang dicari, paling gampang dimasak, ya kan? Nah, dari pengalaman itu nih, nah, mungkin nanti viewers dari Jukita TV ini kan mungkin ya ada beberapa viewers yang penasaran lah, ingin belajar lebih dalam soal Korea. Yang pertama tadi gue tahu kan, kalau memang lu punya cita-cita ingin bisa mendapatkan kesempatan studi ke sana, lu bisa ke topik ya, topik bahasa Korea tuh untuk lu bisa dapetin sertifikatnya. Kemudian ya lu belajar dengan maksimal. Nah, gue pengen lu nih ya sedikit lah ngajarin dulu nih ke viewers, ke subscribernya Jukita TV nih bahasa dasar-dasarnya Korea. Mungkin kalau nantinya memang viewers dan subscriber ini banyak, mungkin juga ya nih kalau kalian memang setuju nanti mungkin akan gue ajak si Dikna ini untuk menjadi tutor online lah, biar kalian kalau ketemu opa-opa wanita-wanita Korea nih ya buat modus-modusin pakai bahasa Korea lancar lah gitu. Boleh nggak dipraktekin bahasa dasar-dasarnya aja lah dulu? Yang versi formal apa enggak nih? Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh demennya yang bahasa-bahasa gaul gitu. Kayaknya sih kalau bisa sih lu dua-duanya, bahasa gaul sama bahasa baku ya. Karena kalau bahasa gaul doang ya kayaknya kurang enak. Mungkin lu bisa praktekin lah. Mungkin kalau gini aja, lu bahasa bakunya lu bicara negor lah orang. Apa kabar gitu? Apa kabarnya kamu? Nah ini bahasa gaulnya seperti apa? Bahasa bakunya seperti apa? Oh, kalau misalnya udah kenal nih, terus kayak buat cuma kenal gitu aja, misalnya kayak annyeonghaseyo, jaljinhaseyo kayak gitu, itu misalnya kayak halo apa kabarnya kayak gitu. Bisa pelan-pelan nggak nih guys? Gue mau ngucapinnya gimana tadi? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Itu kayak halo, iya kayak gitu. Oh. Tapi itu yang versi formal. Oke, kalau bahasa gaulnya? Kalau biasanya kalau udah deket banget nih kayak temen, kayak woi bro kayak gitu, itu biasanya kayak cuma annyeong kayak gitu kan. Annyeong. 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 Jangan monyong. Kalau bilang monyong lagi. Berarti tadi annyeong itu bahasa gaul ya? Mungkin berarti singkatan ya? Iya, kayak ya ke temen gitu deh. Kayak. Nah, kalau lu ngucapin jangan lupa subscribe channel Jukita TV bahasa Korea. Nah, coba. Coba deh. Apa tadi? Jukita. Jangan lupa untuk subscribe Jukita TV. Jukita TV YouTube channel. 구독, 좋아요 눌러주세요. Kayak gitu. Itu kayak semacam jangan lupa subscribe, like channelnya Jukita TV. Gitu. Ribet ya? Iya. Ribet ya. Gua mau ngucapin gimana tadi tuh? Lagi. Jukita TV. Jukita TV. Gudok, 좋아요 kayak gitu. Gudok, 좋아요. Gudok, 좋아요. Juseo. Jukita TV. Gudok, 좋아요. Butak 드립니다. Iya, kayaknya lebih biasanya sih orang-orang kayak gitu. Oke. Udah itu dulu deh. Gue jadi keringet dingin guys. Aduh kacau deh. Ini gue kira gampang ya.
Gue berarti salah penyebutan selama ini. Gue punya bahasa gaulnya kalau nyebutin kasih sayang nih sama teman-teman gue. Sarang tayo. Nah ini sarang tayo nih kalau gue buatnya karena ya memang gue nggak tahu ya. Tapi setelah gue ya lu belajar, lu ngasih ilmu sedikit buat gue nih, kayaknya sedikit menarik memang. Keunikan dari Korea ini apa sih? Banyak sih sebenarnya. Kan huruf-huruf dalam bahasa Korea itu disebutnya Hangul ya, Hangul. Terus dia itu kalau menurut gue ya, itu tuh huruf-huruf yang bagus gitu, kayak di mata gue itu bagus. Kalau kan kita belajar bahasa Indonesia itu sama belajar bahasa Inggris dari kecil kan, terus cuma abjad A B C D gitu. Sedangkan kalau Hangul tuh kayak unik aja gitu, beda. Kadang kadang terlihat unik, kadang terlihat indah kayak gitu. Oke. Kalau menurut gue. Penulisan katanya juga. Iya. Ya. Bisa susah gampang ya. Motivasi lu untuk teman-teman Jukita TV nih. Untuk mereka lah yang mau belajar bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa China, atau segala macam bahasa, motivasi dari lu lah apa kira-kira untuk mereka? Kalau sebenarnya kalau buat belajar bahasa itu harus suka sama niat sih. Kalau emang gue penasaran banget nih, misalnya pengen belajar bahasa Korea, terus kayak ini apa sih misalnya kan awalnya tuh karena kan gue suka artis Korea kan, terus kayak penasaran mereka ngomong apa sih, mereka nulis apa sih, karena dari situ jadi muncul keinginan buat belajar kan. Kayaknya sih harus niat, kalau buat belajar bahasa tuh harus niat, terus dan juga suka sama bahasanya itu. Jadi kayak jangan misalnya udah di step yang susah nih, terus kayak ngerasa susah dah, ya udahlah nyerah. Kalau suka kan gak mungkin susah sih, tapi gue kan pengen tahu ini tuh artinya apa, jadi tetap belajar kayak gitu. Jadi intinya lu tetap semangat. Lu harus semangat, lu harus konsisten, lu harus punya niat yang kuat. Kalau lu pengen pelajari sesuatu itu, apalagi mungkin awalnya karena lu suka, ya kayak lu misalkan semua nih, lu lagi suka sama seseorang, kalau lu cuman bisa mandang fotonya, lu nggak bisa pelajari dirinya, lu nggak bisa tahu sisi baik buruknya, lu nggak bisa deketin dia, ya sama aja hasilnya sih. Mungkin kayak gitu ya. Jadi motivasi dari Dikna untuk kalian semua yang ingin belajar bahasa, kurang lebihnya konsisten, semangat, sama niat yang bener. Niatnya yang bener lah. Kalau niatnya buruk gimana ya? Gue juga bingung. Kadang kayak udahlah pengen nyerah, tapi nggak apa-apa, istirahat sebentar. Kalau misalnya kerasa pengen nyerah, ya udah istirahat dulu sebentar, terus nanti timbulin niatnya lagi, jangan stuck berhenti di situ kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu nanti nggak maju-maju. Nah, terus dukungan orang tua lu nih. Yep. Terhadap ini kan salah satu jalan yang lu pilih ya, ketika lu mau masuk kuliah pada saat itu. Ketika orang tua lu tahu lu ingin belajar bahasa Korea, ingin menjadi pro-nya bahasa Korea, pasti kan ada pro kontrak nih. Apalagi lu harus berangkat 6 bulan ke sana. Nah ini bisa nggak lu ceritain perjalanan inilah singkatnya seperti apa? Awal yang pasti sih, kalau misalnya kita kan sebagai anak, kita emang butuh restu orang tua. Kalau emang lo kepengen apa, lo bilang dulu sama orang tua lo, terus lo diskusiin. Terus kayak kalau mah aku pengen ini, kira-kira bisa nggak bantu kayak gitu. Gitu sih sebenarnya, emang butuh restu. Pertama diomongin, terus habis gitu minta restu dan juga minta doa terus. Restu dari orang tua. Pokoknya harus dapat restu. Kalau nggak dapat restu mah repot. Berarti terakhir nih. Ini terakhir buat sahabat Jukita TV,
kalau memang kalian ingin lebih dalam belajar bahasa Korea. Ini Korea kan ada dua berarti ya? Selatan dan utara. Benar nggak? Iya. Tapi bahasanya sama atau beda? Tahu lu? Ada yang sama, ada yang beda sih. Oke. Sama kayak mungkin ya, tapi nggak tahu juga, kayak Indonesia sama Malaysia gitu kan. Agak nyerempet lah ya. Berarti kalau lu pengen belajar, nih gua kasih lu, gua promoin lowongan nih. Gua kasih lowongan. Kalau memang ada yang ingin punya grup privat bahasa Korea Selatan khususnya ya, mungkin lu bisa, lu cukup lu komen aja lah di bawah video ini kalau memang lu minat ingin Digna ini jadi grup privat Korea Selatan lu, kemungkinan gue bisa bantu untuk ngabarin si Digna ini. Dan kalau memang kalian juga ingin mungkin secara tutorial online belajar bahasa Korea langsung dari Digna, silakan komen juga di bawah. Mungkin nanti Digna ada waktu kosong, nanti gue infoin biar nanti akan gue buatin khusus tayangan Digna sendiri yang ngajarin bahasa Korea ke kalian semua. Yang terakhir, gue pengen lu ngasih penutup untuk subscriber Jukita TV ini pakai bahasa Korea. Terserah lu mau ngomong apa. Gue kasih kesempatan lu untuk nutup video ini. Tema kita kali ini, playlist kita kali ini ngobrol sambil ngopi. Mungkin lu bisa translate ke Korea juga menggunakan bahasa Korea. Gue kasih waktunya untuk si Digna closingan. Sini Langsung silakan. ngopi. Kopi를 마시면서 얘기 나누세요. Gitu. Itu misalnya kayak ngobrol sambil ngopi. Nanti gua kasih tulisannya bahasa Koreanya langsung dari Digna. Nanti gue siapin kertas, gua akan tayangin hasil dari tulisan tangan Digna tersebut. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Digna. Udah ngajarin singkat perjalanan lo dari Indonesia ke Korea Selatan, ngajarin tentang gimana caranya ketika lo punya cita-cita untuk menjadi seorang ahli bahasa asing dengan konsisten, niat dan keteguhan. Nah, ini buktinya ada. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel Jukita TV, like, comment, share jika video ini bermanfaat. Mungkin kalau lu ada saran-saran juga untuk kedepannya atau untuk podcast ngopi ini, mau lu ngundang siapa atau lu punya referensi atau gimana pun, lu bisa hubungin gua. Insya Allah apa yang ada dan gua bisa lakukan, gua kerjakan. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Terima kasih semua. Salam Jukita TV. Selamat ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.